Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar Bootstrap 5, dan pada video kali ini kita akan belajar tentang heading pada Bootstrap 5 ya. Nah, seperti yang kita ketahui, heading itu ada mulai dari H1 sampai dengan H6 ya. Nah, di mana heading ini kita bisa menggunakannya tanpa harus menggunakan Bootstrap ya. Nah, namun dengan adanya Bootstrap, heading ini lebih rapi kelihatannya seperti itu ya. Nah, di mana kita bisa menggunakan seperti ini. Misalnya H1 ini heading 1 misalnya gitu ya. Saya kasihkan ngoding pintar seperti itu. Kalau sudah silakan di-save. Kemudian silakan teman-teman buka localhost kemudian Bootstrap 5-nya ya, di mana foldernya itu sudah kita buat sebelumnya. Kemudian buka lat 4 heading ya. Nah, ini kita sudah buat, atau ini saya tinggal copy paste dari latihan 3 ke latihan 4 seperti itu ya. Nah, jika kita jalankan maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini H1 kita atau heading kita itu kelihatan rapi dengan adanya Bootstrap ya. Dengan adanya Bootstrap 5, heading kita lebih rapi. Nah, misalnya ini Bootstrapnya saya hilangkan, kemudian saya save, lalu saya refresh. Perhatikan headingnya. Nah, dia seperti ini ya. Jadi kurang rapi kelihatannya karena jenis font yang digunakan Bootstrap itu sangat bagus sekali ya. Rapi kelihatan kita punya web atau aplikasi berbasis web kita seperti itu. Nah, ini heading untuk yang satu ya, untuk yang pertama. Kita bisa lanjutkan ya. Ini misalnya kita ganti H1 menjadi H2, kemudian selanjutkan sampai dengan H6 ya. Ini kita bisa ganti H3, kemudian ini H4, H5, H6 seperti itu. Oke. Ini saya save, kemudian saya refresh di sini. Nah, maka akan kelihatan seperti ini ya. Jadi heading kita sangat rapi dengan adanya Bootstrap 5 ini. Kemudian itu yang pertama ya, kita bisa menggunakan H1 seperti ini. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menggunakan heading di dalam paragraf ya. Contohnya kita buatkan tag paragraf, atau kita ambil tag paragraf di sini. Kemudian di sini misalnya kita isikan paragraf, kemudian menggunakan kelas H1 ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan heading juga di dalam paragraf. Nah, misalnya kita sudah tambahkan tag paragraf di sini, kemudian kita tambahkan kelas. Kelasnya kita mau menggunakan heading apa? Misalnya kita menggunakan heading H1 ya. Ini kalau sudah saya save, kemudian saya refresh di sini. Nah, maka di sini akan muncul ya heading 1 ya, heading 1 itu menggunakan paragraf ya. Jadi di sini paragraf menggunakan H1. Nah, ini kita bisa copy paste lagi ya, terus kita ganti menjadi H2, lalu H3, H4, H5, H6 ya. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya ya. Ini H5, kemudian H6. H5, ini H6. Oke, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Nah, maka kita akan mendapati hasilnya seperti ini ya, sama ya. Hasilnya sama. Ini kita menggunakan heading menggunakan tag HTML, kemudian ini kita menggunakan kelas ya, kelas H1, kelas heading seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi yang dinamakan display ya. Nah, ini kita coba lihat. Jadi ini ada beberapa pilihan yang bisa kita coba ya. Nah, ini misalnya saya menggunakan H1, kemudian di sini saya kasih keterangan heading display 1, kemudian ini saya tambahkan ngoding pintar seperti itu ya. Kalau sudah, atau Bootstrap 5 ya, Bootstrap 5 seperti itu. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Nah, hasilnya kan seperti ini ya. Nah, sekarang kita tambahkan kelas ya. Di H1 ini, di tag H1 ini kita tambahkan kelas, namanya adalah display, kemudian min 1 seperti ini. Kalau sudah silakan di save, lalu di refresh, perhatikan ya hasilnya. Nah, ini dia ya. Ini hasil dari display 1, heading display 1 di Bootstrap 5. Jadi dia tidak tebal tapi hurufnya tetap besar seperti itu ya. Nah, ini saya coba lanjutkan ya. Ini saya tambahkan. Ini kita bisa ganti H1
menjadi H2, kemudian H3, H4, H5, H6. Oh, sorry, ini terubah ya. Ini H5, H6. Oke, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh ya. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Heading display 1, display 2 sampai dengan display 6. Nah, nanti silakan teman-teman pilih, ini ada beberapa pilihan untuk heading. Nah, nanti teman-teman mau pilih yang mana? Mau menggunakan tag HTML H1 atau menggunakan paragraf yang di dalamnya ada kelas heading atau heading display ya. Terserah dari teman-teman mau pilih yang mana. Nah, nanti itu penggunaannya seperti ini biasanya. Misalnya di sini ada artikel ya. Di sini misalnya ada artikel, di mana di artikel itu biasanya ada judul ya. Di sini kita isikan H2, kemudian misalnya di sini judul berita pertama. Kemudian di bawahnya itu kita tampilkan tag P yang isinya lorem ipsum. Seperti itu. Kalau sudah silakan di save, lalu di refresh. Nah, maka di sini akan ada ya. Nah ya, di sini ada heading kita atau judul kita, kemudian di sini ada paragraf kita. Biasanya kalau kita mengelola web berita, maka ini akan kita gunakan seperti itu. Oke, jadi saya rasa cukup sekian video kita tentang heading pada Bootstrap 5. Silakan teman-teman manfaatkan, silakan dicoba-coba lagi ya, sering-sering latihan. Kalau sudah, mungkin cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.